adik-adik biak yang terkasih, selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Nah, kita berjumpa lagi dalam biak online pada minggu ini. Minggu ini adalah minggu Advent yang kedua. Tema minggu Advent yang kedua adalah memiliki buah-buah kebenaran. Apa temanya? Memiliki buah-buah kebenaran. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk bernyanyi memuji Tuhan. Ayo semuanya berdiri, kita bernyanyi memuji Tuhan. Mari semuanya berdiri. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap mulai pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, kepala tunduk, mata tertutup. Mari kita masuk dalam keheningan doa. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku
Kudus. Amin. Yesus yang baik, Engkau telah mengajarkan para murid untuk bersikap rendah hati. Bantulah dan sertailah kami pada kegiatan biak online hari ini, agar kami dapat belajar bersama teman-teman biak tentang kerendahan hati yang Kau ajarkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik kita dengarkan sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Kasih. Ada seorang anak perempuan yang bernama Lita. Lita anak yang pemarah. Ia anak yang sombong dan egois dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mempunyai teman karena tidak ada yang mau berteman dengan Lita. Lita anak yang jahil. Dia suka mengganggu teman-temannya. Pada suatu hari, kakak Lita akan pergi ke gereja dan mengikuti sekolah minggu. Kakak Lita mengajak Lita juga untuk ikut sekolah minggu. Sesampainya di sekolah minggu, Lita dan kakaknya dan juga semua anak-anak mendengarkan kakak pendamping sekolah minggu menceritakan firman. Firman tersebut tentang kasih. Lita duduk dengan tenang dan menyimak cerita firman dengan sungguh-sungguh. Kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan.
Setelah mendengarkan cerita firman tersebut, Lita menjadi sadar bahwa perbuatan yang selama ini dia lakukan ialah salah. Lita mau bertobat, mau memperbaiki diri menjadi anak yang lebih baik. Lita mau menjadi anak Tuhan. Sejak saat itu, Lita menjadi anak yang ramah. Ia sudah tidak suka marah-marah dan tidak sombong lagi. Lita sudah mau berbagi, mau menolong teman, dan juga yang terpenting, Lita sekarang lebih bersukacita dan menjadi anak yang periang. Banyak teman-teman yang ingin bermain bersama Lita. Lita juga jadi lebih rajin berdoa. Lita rajin mengikuti sekolah minggu. Karena Lita yakin bahwa dalam Yesus ada kasih yang tidak pernah berkesudahan. Itulah ceritanya tentang kasih. Sekarang Kak Karolin punya pertanyaan yang bisa boleh menjawab ya. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama anak perempuan yang ada dalam cerita tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, namanya adalah Lita. Pertanyaan yang kedua. Apa judul firman Tuhan saat Lita mengikuti sekolah minggu? Siapa yang tahu? Ya, betul. Judul firman Tuhan adalah kasih. Nah, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana perubahan sikap Lita setelah menyimak firman Tuhan yang berjudul kasih? Pinter. Perubahan sikap Lita menjadi lebih baik. Lita tidak marah-marah lagi. Lita menjadi punya banyak teman dan tidak sombong. Ya, betul. Sakramen baptis adalah pintu gerbang kepada kehidupan Kristiani dan merupakan rahmat pengudusan. Sakramen baptis yang kita terima adalah 1 kali seumur hidup. Melalui sakramen baptis, kita dipersatukan dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Buah-buah dari sakramen baptis yang pertama adalah kita memperoleh pengampunan dosa. Yang kedua, kita menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, menerima materai kekal. Yang keempat, kita bergabung bersama warga gereja. Dalam pembaptisan, kita bersatu dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Kita dimampukan untuk hidup berkelimpahan dalam kasih dan hidup tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita telah menerima kasih dari Tuhan kita. Oleh karena itu, kita juga harus mewujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Simbol-simbol dalam pembaptisan yang pertama adalah air. Yang kedua adalah minyak krisma. Yang ketiga, lilin yang menyala. Dan yang keempat adalah kain berwarna putih. Dan yang kelima adalah bejana baptis. Perwujudan kasih dan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan melalui berbagai cara. Sebagai contoh, kita bisa membantu orang tua membersihkan rumah. Ataupun apabila ada sanak keluarga yang sakit, kita merawat mereka dengan sepenuh hati. Dan juga kita dapat bertekun dalam doa dan juga membaca kitab suci. Kita juga dapat mengajak teman untuk ikut pembinaan Bina Iman Anak Katolik.
Kita memasuki masa Advent, yaitu masa penantian Sang Juru Selamat. Di tahun liturgi saat ini, kita diajak untuk bersatu dengan Yesus, Sang Guru dan Juru Selamat. Kita diajak untuk hidup berkenan kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Lukas bab 3 ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ada yang terkasih, sebelum kita akhiri pertemuan Minggu Advent yang kedua ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dan juga menerima berkat dari Tuhan melalui gembala kita, Romo Sabto. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Yesus atas kehadiranmu selama pertemuan kami ini. Semoga kami semua bersikap rendah hati seperti yang Engkau kehendaki, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada kesempatan ini karena anak-anakku belum bisa gereja, Romo akan memberi berkat untuk kamu semua supaya kamu sehat, tetap semangat mengikuti kegiatan rohani seperti itu. Oke? Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita supaya Tuhan memberkati dalam hidup anak-anakku yang terkasih di Paroki Santo Paulus Bojonegoro ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anakku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga anak-anakku semakin sehat. Amin. Hari ini sampai bertemu kembali pada pertemuan Minggu Advent yang ketiga. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.